Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Agung Surya Rizi, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini dapat kita lihat yaitu tugas 2, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan yaitu jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000, golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Input pada program adalah golongan dan jam lembur. Kemudian nanti outputnya ditampilkan ke layar yaitu jumlah penghasilan, gaji golongan plus gaji lembur. Langsung saja kita ke programnya. Di sini saya sudah membuatnya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Baik, yang pertama yaitu di sini saya membuat perintah package tugas 2 karena program ini ada di dalam package tugas 2. Kemudian import Java Util Scanner yaitu untuk mengimpor kelas scanner dari library Java. Scanner ini akan digunakan untuk membaca input dari keyboard. Kemudian public class hitung gaji karyawan. Ini membuat sebuah kelas Java dengan nama gaji karyawan. Kemudian yaitu ada public static void main string arg. Ini berfungsi sebagai metode utama yang akan dijalankan pertama kali saat program dimulai. Kemudian semua isi logika program akan ditulis di dalam metode ini. Kemudian ada scanner input sama dengan new scanner system in. Ini untuk membuat objek input dan class scanner dan menghubungkan ke sistem in. Menghubungkan ke sistem in yang berarti kita bisa membaca input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian yaitu input golongan dan jam lembur, sistem outprint, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Ini untuk menampilkan teks ke layar agar user tahu apa yang harus diinput, yaitu golongan karyawan. Kemudian ada string golongan. Ini sebuah program untuk membaca input golongan, misalnya A, B, C, dan mengubah huruf kecil menjadi huruf besar agar mudah dibandingkan nanti. Kemudian ada sistem onPrint, masukkan jumlah jam lembur untuk menampilkan perintah agar user menginput jumlah jam lembur, lalu membacanya sebagai bilangan bulat atau integer. Kemudian sini ada perintah double gaji pokok, double persentase lembur. Ini berfungsi sebagai untuk menyiapkan dua variabel, gaji pokok untuk menyimpan gaji berdasarkan golongan, kemudian persentase lembur untuk menyimpan persentase berdasarkan jam lembur. Kemudian yaitu ada if golongan equals n object A, gaji pokok 5 juta, else if golongan equals n object B, gaji pokok 6.500.000, else if golongan equals n object C, gaji pokok 9.500.000. Ini untuk ini digunakan struktur if else untuk menentukan gaji pokok sesuai golongan. Sini golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Kemudian
else system out print, system exit. Ini jika user memasukkan selain A, B, atau C, maka program menampilkan pesan error dan langsung menghentikan program. Kemudian ada perintah if, else if. Ini kita akan menggunakan else if lagi untuk menentukan berapa persen tambahan lembur dari gaji pokok tergantung dari berapa jam lemburnya. Kemudian hitung gaji lembur dan total penghasilan. Sini ada perintah double gaji lembur sama dengan gaji pokok kali persentase lembur. Ini untuk menghitung gaji lembur. Kemudian ada di sini untuk menghitung total gaji, yaitu gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian system out print ini untuk menampilkan hasil akhir ke layar. Kemudian string format persen titik off. Ini format persen dot off. Gaji pokok ini digunakan agar tampilan lebih rapi dengan koma sebagai pemisah ribuan, misalnya nanti 6.500.000. Baik, langsung saja kita menuju ke hasilnya. Kita coba run. Oke, baik. Kita coba run. Kemudian di sini ada hasilnya, masukkan golongan karyawan A, B, atau C. Sebagai contoh, saya akan memasukkan karyawan B. Tadi di soal, jika jam lembur 1 jam 30%. Kita di sini akan mencoba jika karyawan lembur lebih dari 5 jam. Yaitu kita buat di sini 6 jam. Maka di sini tertera yaitu outputnya gaji pokok 6.500.000, dan gaji lemburnya 2.470.000, dan total penghasilan 8.970.000. Kemudian kita akan mencoba bagaimana jika golongan karyawan kita masukkan yang tidak terdaftar. Apakah hasilnya akan langsung exit dari program? Oke, di sini akan kita coba yaitu D. Jam lembur 1. Maka golongan tidak valid. Artinya program kita sudah berhasil. Baik, sekian pengerjaan dari tugas 2 algoritma pemrograman ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya dan pengerjaan tugas. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.